Halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya, oke? Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini kita mau ngobrolin bedanya antara ujian dengan kejadian-kejadian yang kita mengundang sendiri. Maksudnya gimana? Jadi ini ujian atau kita yang mengundang ya. Kita seringkali mengira bahwa kejadian yang dalam kehidupan kita itu semuanya adalah ujian. Ini semuanya pokoknya Gusti Allah, ini semuanya Tuhan, ini semuanya Allah, kerjaan Allah gitu ya. Jadi kita cuma diem aja terus kemudian menunggu untuk hidup kita itu berubah gitu ya. Nah, banyak yang hanya menanti-nanti dan mengharapkan keajaiban yang tidak kunjung datang ya. Saya cukup prihatin sih ya, cukup prihatin gitu dengan harapan-harapan yang seperti itu, dan ternyata ya hidupnya memang tidak kunjung berubah. Banyak yang tidak menyadari bahwa sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita sendirilah yang mengundangnya. Oke lah kalau misalnya untuk pertama kali ya, kadang memang ada ujian ya. Ujian itu misalnya kita nggak ngapa-ngapain ya. Waktu pertama, saya ambil contoh misalnya diselingkuhi gitu ya, diselingkuhin, ya kita ketemu dengan seseorang terus kemudian menjalin cinta dan ternyata diselingkuhi. Untuk kejadian pertama, oke lah, itu bisa jadi sebuah ujian karena kita nggak ngapa-ngapain, ya ketemu terus kemudian diselingkuhi, ya sudah itu ujian dalam relationship, ujian dalam hubungan, ujian dalam kehidupan ya. Namun setelah itu, karena kita punya memori betapa sakitnya diselingkuhi dan akhirnya di sini ya di kepala kita tuh punya keyakinan atau punya belief bahwa laki-laki tuh sama saja, laki-laki tuh semuanya tuh ya seperti dia itu yang pernah menyelingkuhi aku, kurang lebih seperti itu. Nah ternyata ya jangan salah, jadi apa yang kita percayai dan apa yang kita rasakan akhirnya itu yang mengundang kejadian-kejadian serupa datang dalam kehidupan kita ya. Coba teman-teman lakukan ini, karena beberapa klien yang datang kepada saya tuh sering mengeluh gitu ya, berulang-ulang kok kejadiannya begini terus, gagal terus, ditinggalin terus gitu, diselingkuhin terus, ditipu terus gitu ya. Nah, kesengsaraan hidup itu sesungguhnya banyak sekali yang selama ini kita berpikir itu Allah, itu takdir ya. Tidak salah kalau misalnya dalam agama dikatakan bahwa Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Prasangka itu apa sih? Prasangka itu melibatkan belief ya, keyakinan kita sama rasa yang kita rasakan. Nah itulah prasangka. Nah ketika kita mengubah prasangka atau mengubah belief dan mengubah rasa, kehidupan itu bisa berubah dengan drastis ya. Jadi tadinya yang misalnya kamu selalu merasa diselingkuhi karena merasa pernah ada memori diselingkuhi. Akhirnya ada rasa di sini, ada rasa sakit, dan rasa sakit itu dipancarkan ke semesta. Oleh semesta itu dibalas dan kemudian dikembalikan lagi kepada kita. Akhirnya kita mengundang orang-orang yang sejenis, yang setipe, yang serupa. Nah, cara mengubahnya tentu saja adalah dengan mengubah belief. Yang tadinya punya memori, oh semua lelaki itu brengsek, semua lelaki itu sama aja, sekarang diubah. Ada kok laki-laki baik buat saya. Ada kok jodoh. Banyak orang yang bertanya, Bunda ada gak sih jodoh yang baik? Nah itu ya, saya selalu ngomong, yakin aja ya, yakin aja. Yakin di depan itu ada jodoh, ada cinta yang indah buat kamu. Yakin di depan itu ada kehidupan, ada masa depan yang cerah buat kamu. Yakin di depan itu uang itu mudah untuk kamu dapatkan. Berangkat dari situ dulu ya, yakin. Dan keyakinan itu bisa dipupuk dengan self-talk, dengan afirmasi setiap hari ya, afirmasi self-talk. Bisa dirubah gitu dengan belief kita. Dan kemudian ketika belief itu sudah tertanam, rasa yang kita pancarkan pun berubah. Beda ya, misalnya dengan semua laki-laki tuh brengsek sama aja. Rasa yang kita pancarkan rasa sebel, rasa marah, dan dipancarkan ke semesta, dibalikinnya ya udah, itu akan membuat kita marah, sebel terus-terusan karena kita ketemu dengan orang-orang yang setipe atau sejenis. Nah, bandingkan dengan terima kasih ya Tuhan, aku percaya dan aku yakin di depan itu masa depanku cerah, di depan itu aku sukses, punya uang banyak, punya istri 5, jangan ya. Pokoknya punya istri yang sayang, punya suami yang sayang, suamiku penyayang, pemaaf, hanya mencintaiku, hanya memujaku. Nah ketika
beliefnya seperti itu, pandangan hidupnya itu seperti itu, rasa yang dipancarkan pun berubah. Betul, coba dilakukan ya. Kemudian rasa yang dipancarkan positif, dan itulah direspon semesta. Tentu saja membutuhkan waktu ya, nggak terjadi instan klik gitu kayak sulapan, enggak. Tapi membutuhkan waktu. Namun yang jelas ketika ini teman-teman lakukan, kehidupan itu bisa berubah ya, bisa berubah. Silakan dipraktekkan sendiri. Saya punya banyak sekali story, saya punya banyak sekali teman-teman yang bergerak dalam bidang pemberdayaan diri, dan ini terjadi perubahan-perubahan hanya dengan merubah belief dan merubah rasa. Oke teman-teman, silahkan dipraktekkan, dan silahkan berikan feedback kalau kamu merasa bahwa tayangan ini bermanfaat dan berguna buat kamu ya. Oke, terima kasih kesayangan, I love you, bye-bye.